Berita Sumsel 24 jam hari ini. Peserta SMA Negeri 9 Palembang terlihat begitu semangat dalam merebut tiket Grand Final. Menariknya, siswa yang berjuang malah guru pendamping yang deg-degan. Lomba Sang Juara Payu ke Museum pada babak penyisihan sesi kedua dari SMA Negeri 9 Palembang membuat guru pendampingnya deg-degan. Hal ini terlihat saat pertanyaan terkait minuman teh yang menjadi favorit di Asia. Dari pertanyaan ini, hanya 5 orang yang menjawab salah. Dari pertanyaan tersebut, jawaban benar tetap bertahan, sementara 5 peserta yang menjawab salah harus tereliminasi. Perlombaan terus berlanjut sehingga Nadine Septiana Putri meraih juara pertama, Astrid Amelia juara kedua, dan Dea Lova Syarmiano harus puas juara ketiga. Guru pendamping dari SMA Negeri 9 Palembang, Efriansyah, mengaku akan memberikan soal-soal latihan untuk memperdalam ilmu pengetahuan anak didiknya. Memperdalam materi sendiri berkaitan dengan sejarah Indonesia, permusiuman, dan benda-benda purbakala yang ada di Palembang maupun di seluruh Indonesia. Untuk persiapan anak-anak kita ini menghadapi Grand Final ini seperti apa nih Pak? Grand Final ke depan 20 Oktober. Kami seperti biasa, setelah hari ini selesai, setelah mendapatkan 3 orang yang akan mewakili 20 Oktober, maka kami akan melatih kembali apa-apa untuk persiapan untuk Grand Final itu. Terutama materi-materi yang akan kami persiapkan dalam menghadapi kompetisi nanti, terutama materi tentang sejarah, museum-museum, dan benda-benda purbakala yang ada di Palembang maupun di seluruh dunia. Jadi kan untuk semangat adik-adik yel-yel kan lumayan luar biasa nih Pak ya. Amin. Persiapan yel-yel nanti seperti apa? Kan ada juga nih lomba yel-yel. Nanti untuk perlombaan yel-yel nanti kami akan sama seperti kemarin, kami intensifkan dalam seminggu itu 3 kali kami latihannya. Latihannya tidak mengganggu waktu pelajaran. Mungkin yel-yel nanti akan lebih meriah lagi dari yang sekarang yang sudah kami tampilkan. Salah seorang pemenang dari SMA Negeri 9 Palembang, Astrid, mengaku senang dan terharu menjadi juara dan akan beradu wawasan bersama 35 sekolah lainnya. Sementara pada hari ke-10 babak penyisihan, sang juara mempertandingkan MA Paradigma dan SMA Negeri 9 Palembang. Cuman tadi juara 2, perasaannya gimana? Sangat senang, sama seru. Senang dan seru. Iya. Nyangkut udah jadi juara? Enggak. Nyangka. Untuk persiapannya, untuk mengikuti babak persiapan ini gimana? Penyisihan? Untuk penyisihannya mungkin lebih belajar dikit-dikit dari internet, mencari tahu tentang sedikit sejarah. Reporter Sri Depi, juru kamera tim Sumsel 24 jam, palpres.com. Pemirsa, ongkos angkot dan angdes di Kabupaten Oku resmi naik. Kenaikan ongkos ini berdasarkan rapat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Kemereng Olo. Ongkos angkot dan angdes di Kabupaten Oku resmi naik menjadi Rp5.000. Kenaikan ongkos ini untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak pada 3 September kemarin. Kepala Dishub Oku Firmansyah mengatakan, kenaikan ongkos angkutan ini merupakan hasil rapat koordinasi dengan sejumlah pihak. Dari hasil rapat tersebut, pihaknya bersama perwakilan sopir angkot dan angdes sudah menyepakati besaran kenaikan ongkos angkot dan angdes. Kenaikan sendiri berdasarkan azas keseimbangan atau tidak merugikan antara para sopir juga masyarakat yang masih menggunakan layanan angkot dan angdes. Dalam penentuan penetapan besaran ongkos disepakati tarif dengan rute terjauh untuk angdes sebagai kelayakan kemampuan masyarakat bagi pengguna angkot. Dari hasil rapat ditetapkan besaran kenaikan ongkos untuk angkot yang sebelumnya sebesar Rp3.500 naik menjadi Rp5.000. Sedangkan kenaikan ongkos terjauh yakni jurusan Batu Raja, Ulu Ogan, dan Simpang Meo dari Rp25.000 naik menjadi Rp35.000. Sementara untuk ongkos dan tarif angdes jurusan lainnya ikut menyesuaikan dengan rata-rata kenaikan sekitar Rp10.000. Kami penyesuaian tarif angkutan kota maupun angkutan pedesaan tadi
itu sudah disepakati. Jadi kami hanya mencari titik temu antara kepentingan penumpang dan kepentingan supir angkot dan Angdes tadi. Jadi dari hasil rapat tadi sudah disepakati beberapa harga, terutama kita ambil yang titik terjauh itu ke arah Mendingin itu disepakati 35.000. Kemudian ke Pengandonan itu 30.000. Kemudian yang ke kecamatan lain itu kita sesuaikan sesuai dengan jarak tempuh dari Kota Batu Raja. Reporter dan juru kamera Yanson Palpres.com. Kepolisian daerah Sumatera Selatan membagikan ratusan beras kepada sopir angkot dan taksi. Aksi yang dipusatkan di wilayah Mapolsek Ilir Timur 1 ini untuk meringankan warga yang terdampak kenaikan harga BBM. Kepolisian daerah Sumatera Selatan membagikan ratusan beras kepada sopir angkot dan taksi di wilayah Mapolsek IT 1 belum lama ini. Ratusan beras dibagikan secara simbolis oleh Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel, Kombes Pol Heru Trisasono. Kombes Pol Heru mengatakan bantuan beras dan sembako sudah disalurkan ke seluruh wilayah Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan sesuai dengan program Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan membagikan sembako. Tujuannya untuk meringankan masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Untuk di Mapolsek IT 1 Palembang, pihaknya menyerahkan 200 paket yang dibagikan kepada sopir angkot dan taksi. Ke depan pihaknya menargetkan bisa melanjutkan program ini sehingga bisa meringankan masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Ini sudah hari yang ke-7 ya, kita memberikan bantuan beras dan sembako di seluruh wilayah Sumatera Selatan, karena ini program dari Bapak Kapolri 400.000 selama untuk meringankan masyarakat terutama yang terdampak akan kenaikan harga BBM ini. Nah, rata-rata di Sumatera Selatan ini kita memberikan paket ini setiap hari sekitar 2.500 paket di 18 sampai 20 titik lah kegiatan yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Yang diberikan adalah teman-teman dari sopir, ojol, masyarakat yang kurang mampu, nelayan, itu yang kita jadi objek untuk yang terutama yang memang mereka lah yang terdampak dengan kenaikan harga BBM. Reporter dan juru kamera Kurniawan Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Oknum perawat berstatus honorer di Rumah Sakit Siti Aisyah melakukan cabul kepada ABG laki-laki. Akibatnya oknum perawat ini ditangkap tim Macan Satreskrim Polres Kota Lubuk Linggau. Tim Macan Satreskrim Polres Kota Lubuk Linggau menangkap oknum perawat honorer di Rumah Sakit Siti Aisyah berinisial HN. Pria berusia 35 tahun karena diduga melakukan perbuatan cabul terhadap korban anak laki-laki berusia 13 tahun. Kapolres Kota Lubuk Linggau AKBP Hadsandi mengungkapkan tersangka HN ditangkap sekitar pukul 11 malam pada tanggal 15 September kemarin. Ketika diamankan, tersangka mengakui jika telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Lalu tersangka dibawa dan diamankan ke unit PPA Satreskrim Polres Lubuk Linggau guna dilakukan pemeriksaan secara intensif. Menurut pengakuan tersangka, perbuatan cabul itu dilakukan pada saat melaksanakan tugas shift jaga lantai 2 di RS Siti Aisyah. Saat itu korban sedang menjaga ayunya, sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian korban diajak oleh tersangka ke dapur dengan alasan untuk cek kesehatan. Di sana pelaku memegang kemaluan korban. Selanjutnya pelaku mengajak korban pindah ke salah satu ruangan pasien yang kosong di lantai 2, kemudian masuk ke dalam kamar ruangan dan menguncinya. Dalam keadaan lampu dimatikan, tersangka Herman memaksa korban melakukan oral seks. Selanjutnya tersangka meminta korban untuk jongkok dan meminta korban melakukan seks anal. Namun korban menolak, hingga akhirnya korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayu korban. Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 September sekira jam 21 WIB, TKP di ruang Al-Muluk Rumah Sakit Siti Aisyah, Jalan Lapter Silampari, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Lubuk Linggau, Timur 1, Kota Lubuk Linggau. Dengan modus korban ini diiming-imingi, dibujuk rayu oleh pelaku ini akan dites untuk masuk polisi, ya, tes kesehatan dan akan dibantu untuk masuk polisi, sehingga pelaku ini mau dilakukan pencabulan oleh tersangka ini dengan cara pelaku membuka celana
korban, kemudian memasukkan alat kelamin korban ke mulut pelaku dan pelaku menggerakkan maju mundur sebanyak 15 sampai 20 kali. Lalu pelaku melepaskan alat kelamin korban, pelaku jongkok dan meminta korban memasukkan alat kelaminnya ke anus pelaku. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, Sidak dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi. Sampai jumpa.